Ya, diputar. Pencet. Kembali. Nah, asal pencet aja. Nah, itu lagi sih. Saya mau tahu tentang pandangan teman-teman tentang gambar teknik. Mana dia? CP. Oke. Ini Dea. Dea tadi dari mana asalnya? Cirebon. Ah, Cirebon. Dea dari Cirebon. Dea, menurut Dea ini gambar teknik itu apa sih Dea? Kan ada gambar. Kamu pernah gambar nggak? Pernah. Gambar apa? Nggak bisa gambar. Nggak bisa gambar, tapi dipaksa buat gambar. Pernah gambar apa? Gambar gunung. Iya kan. Sawah. Saat gunung, sawah, ada matahari di tengah. Iya. Menurut dia gambar teknik itu apa? Menurut kamu aja pandangan. Kalau tadi berarti gambar pemandangan kan? Nah, menurut dia gambar teknik kita. Gambar yang menggunakan teknik khusus tertentu. Nice. Oke, makasih dia. Putar lagi. Rizky ya tadi panggilnya. Siapa aja, Pak? Fajar dari Wakari. Fajar. Tadi dari disampaikan sama Dea bahwasanya gambar teknik itu gambar yang memiliki teknik tertentu. Sebenarnya fungsi gambar teknik itu apa sih menurut kamu? Fungsinya agar kita mengetahui mesin agar kita mengetahui mesin dan teknik dan teknik untuk menggambarnya. Agar kita mengetahui mesin dan teknik untuk menggambarnya. Oke. Not very bagus. Berikut lagi putar. Dian, mana Dian? Oke. Dian, tadi dari mana Dian lupa saya. Cirebon. Oh, Cirebon ya. Sama Cirebon ya. Oke, Dian dari Cirebon. Siapa sih yang menggambar teknik? Siapa yang bikin gambar teknik? Mahasiswa Fakultas Teknik karena diberikan tugas. Nah, oke. Putar lagi, makasih Dian. Betul jawabannya. Fakultas Sastra nggak bikin gambar teknik. Justia nih, si Pen dari Tulungagung ya. Selain mahasiswa teknik, siapa lagi yang membuat gambar teknik? Perancang bangunan. Perancang bangunan. Udah sampai sini udah dijawab. Ya udah balik. Putar lagi, perancang bangunan. Betul, perancang bangunan bikin gambar teknik. Selain mahasiswa, terus ada lagi tadi perancang bangunan. Siapa lagi yang bikin gambar teknik? Arsitek. Sama kayak perancang bangunan. Buat ini Pak, produksi mesin. Drawing. Ya Pak. Drafter mesin. Oke, Pak. Drafter mesin. Oke. Betul. Rifki. Putar lagi. Apa sih gambar teknik buat Taruna PKB? Iza Ilham. Nah, ini tadi dari mana Iza? Lupa saya. Dari Semarang, Ungaran. Nah ya, iya toh? Ungaran. Hei, ya kalau bahasanya kan gitu. Kamu kan Taruna PKB. Siap. Nanti misalkan kerja di PKB, jadi dalam motor, fungsi gambar teknik itu apa sih? Fungsi gambar teknik mungkin itu Pak, untuk merancang alat untuk membantu kita untuk mengecek kendaraan. Oke, bikin rancangan ya. Saya gambar alat. Kendaraan satu lagi, kalau misalkan ada rusak, ada part-part rusak di pengujian kendaraan bermotor, misalkan waktu di kolong atau apa ya, ngecek alatnya, kalau ada gambar tekniknya tahu peralatan bagian mana yang rusak. Siap. Oke.
Nah, selesai. Ini yang telah disampaikan teman-teman di perusahaan. Ya. Jadi gambar teknik ini bahasa grafis. Bahasa grafis itu fungsi bahasa apa? Untuk komunikasi. Komunikasi yang dituangkan dalam bentuk gambar atau grafis digunakan untuk menyampaikan informasi secara teknis suatu benda. Kenapa yang disampaikan benda? Misalkan teman-teman tolong buatkan spidol. Misalkan teman-teman punya pabrik tolong buatkan spidol yang seperti apa, makanya perlu ada gambar teknik. Informasi teknis sistem secara jelas, tepat dan terstandar sehingga dapat dipahami semua pihak yang terlibat dalam perencanaan, pembuatan, perakitan. Penggunanya di mana? Di perencanaan tadi yang disampaikan oleh pengarah siapa? Iza. Terus pembuatan, terus perakitan, ini pemeriksaan. Saat kalian melakukan inspeksi, terus merakit barang, misalnya teman-teman ada yang pernah bikin gundam, gundam di sini atau merakit-rakit Tamiya atau apa ya, di sini fungsi gambar teknik. Terus pembuatan, misalkan kamu ngasih gambar, kemudian kasih gambar terus dikasih ke bengkel las, misalkan bisa. Terus perencanaan, ini bagian perencanaan ada. Jadi fungsinya yang terlibat sini ada perencanaan, pembuatan, perakitan, dan periksaan. Nah ini gambar teknik, teman-teman ada ya. Ini salah satu, ini ada piston di sini, terus ada pulingnya, jadi satu kesatuan. Satu gambar itu biasanya terdiri satu barang biasanya terdiri dari beberapa gambar. Teman-teman pernah lihat gambar teknik di sini ada STM? Siap. STM apa? Ini dulu ya. STM apa? Siap. STM ada di satu di Jawa, Pak. Prodinya? TKR. Itu ada gambar teknik itu. Siap. Belakang? Siap, SMK Negeri 1 BM Pak, Prodi Teknik Mesin Pak. Ada juga itu. SMK Global Prima Pak. Hah? SMK Global Prima. Global Prima. Jurusan? TKJ. Ada juga ya. Ada. Teknik komputer jaringan, gambar teknik jaringan. Ada, suka belajar loh kalau nggak ada loh. Pokoknya tadi sampai nama gurunya. Gambar teknik komputer jaringan, gambar kabel-kabelnya, itu kan instalasinya harus ada itu. Ada kan? Jadi beda praktek ya operasi. Ada gambar jaringan sirkuitnya itu nggak ada gambar ya? Ada. Salah masuk gimana? Tapi mungkin harus diperbaiki itu kurikulumnya. Harus ada itu. Harusnya saya tahu aja deh. Kamu SMA juga? Siapa? SMA. Ini bisa dulu. Baru tiga ya. Oke. Jadi perlunya gambar teknik ini, perencanaan, pembuatan, tadi perakitan kan PKJ di sini istilah. Paling ada bagian alir lah. Salah satu contoh gambar. Ini masing-masing ada part-partnya, sini ada nomornya. Yang rumit, gambar ini biasanya nilainya sekitar 10 sampai 15% dari harga barang desain ya. Kalau nggak salah, benar nggak? Benar Pak. Nah, kalau nggak salah, misalkan bangunannya itu 1M, 15%-nya berapa? 150 juta. 1M ya, seperti 150. 1M itu 1000 juta. 1000 juta, 15%-nya 150 juta. Kalau ke proyeknya 100 juta, harga gambarnya 15 juta. Nah ini bukan cuma gambar ya, tapi harus detail ukurannya, terus dituangkan bersama lain-lainnya sih, harus detail. Jadi gambar teknik itu nilainya sekitar, kalau nggak salah cek aja di ChatGPT atau Google, sekitar 15% dari keseluruhan proyek. Turun lagi. Nah ini ada gambar 3 dimensi. Nah ini proyeksi ya teman-temannya, proyeksi dan ini dipotong, isinya dibelah. Jika dibelah teman-teman kan sudah lihat tuh yang ada di, udah masuk ke
Bengkel kan Ya, belum. Oh, belum. Nah, kalau bengkel itu ada mesin yang dibelah. Nah, ini contohnya. Tapi dituangkan dalam bentuk gambar seperti itu. Ini ada kepala gambar atau kop gambar atau bahasa lainnya apalah. Etiket gitu, etiket bahasa lainnya. Oke. Gambar satu ini dipecah lagi nanti. Ini ada gambar lain, ada gambar lain. Jadi satu kesatuan ini biasanya di halaman depan. Di halamannya ada 20 atau 100 atau 80 masing-masing part ini. Kenapa? Biar supaya lagi kata. Agar misalkan baut yang dipasang ini bisa pas, agar roda yang digunakan atau piston yang digunakan di sini masuknya pas. Itu makanya perlu adanya gambar teknik agar presisi tadi. Turun lagi. Dalam bidang teknik otomotif, gambar teknik ini bisanya membaca desain. Teman-teman nanti ya bisa membaca desain yang kalian sampaikan tadi. Terus lagi ini contohnya, ini contoh sebenarnya ini bukan gambar teknik. Kenapa bukan gambar teknik? Putar lagi, putar spin ya. Kenapa tadi bukan termasuk gambar teknik? Saya minta kenapa? Alrik, mana Alrik? Iya. Coba buka gambar mobil yang tadi. Pak, izin diulangi. Oh iya silakan, dingin. Nah, Alrik dari mana tadi Mas? Subang. Subang. Alrik dari Subang. Kenapa itu bukan termasuk gambar teknik? Soalnya ini Pak, kan tadi itu kalau gambar teknik harus secara akurat dan bentuk sama ukuran dan spesifikasi. Kalau ini cuman begitu doang jadi Begitu doang, masuk ya. gambar teknik. Ya, jadi ini kurang akurat, nggak ada ukurannya. Kalau ini sebagai pelengkap boleh di gambar teknik, tapi ini bukan gambar teknik karena tidak ada ukuran tadi. Itu yang mau sampaikan. Terima kasih. Siap. Masuk lagi, turun materi. Nah ini contohnya untuk gambar yang digunakan untuk merangkai suatu assembly, merangkai suatu mesin. Oh ini sambil diinstal AutoCAD-nya ya? Siapa? Sambil diinstal AutoCAD-nya. Yang ada kendala siapa? Segera disampaikan ke temannya, saya juga bisa install. Sambil oke, ini kan contoh gambar assembly. Turun lagi, materinya semua di sini ya. Ini gambar mesinnya secara 3 dimensi dan kalau di AutoCAD namanya udah di render dan dibuat 3 dimensi. Terus turun, ya. Masih, jadi gambar teknik itu ada garis teman-teman, ada garis di sini garis ada banyak macam-macam, ada garis gambar, garis bayangan, garis titik atau strip. Nanti penggunanya langsung di AutoCAD. Terus ada garis ukuran dimensi, kalau di AutoCAD langsung keluar nanti. Terus ada garis potong. Nah, gambarnya ini. Nah ini. Oh. Jadi untuk yang SMK, STM ini khususnya mesin nama otomotif udah di luar kepala lah ini, ulang aja. Nah, yang tebel ini biasanya garis gambar, garis tipis ini garis bantu atau garis lainnya. Ada lagi garis yang potongan, tergantung potongannya lurus atau potongannya miring. Turun lagi. Nah, simbol. Di simbol ini kalau lingkaran, misalkan gambarnya kotak, ada tulisan gini, berarti kotak itu adalah lingkaran atau diameter atau tabung.
Nah, ini R ini untuk radius, R 15 berarti radiusnya 15. Kalau bentuknya kotak terus ada tulisan ini berarti gambar persegi, tapi kalau ini berarti dia bentuknya lingkaran. SR radius bola, radius sphere, nah ini diameter bola, SO sphere diameter, ini R, S nya ini sphere, maksudnya bahasa Inggrisnya. Turun lagi. Nah ini arah pengerjaan. Ini nggak terlalu kepake kalau teman-teman di otomotif. Kenapa? Karena bukan mesin produksi, lewat aja. Nah zaman dulu nulisnya pakai tangan ya teman-temannya. Jadi kalau bikin satu gambar terus mau di copy lagi, gambar dari ulang dari awal itu, bayangkan bisa maksudnya. Kalau sekarang sistemnya sudah tinggal cetak ulang dan edit. Kita soft copy-nya. Kalau teman ada PDF, teman-teman di apa namanya, ditipa di atasnya nama bahasanya apa? Jiplang. Betul. Terus menulis huruf dan angka dulu pakai namanya kertas kalkir. Ini pensilnya ini rotring, ada meja tebal besar gitu. Pakai pantograf, ditarik sini, tarik sini, nah, ribet. Sekarang udah zaman modern. Nah itu cuma buat pengetahuan aja. Kita hidup di zaman sekarang, kita pakai teknologi zaman sekarang. Turun lagi. Nah ini dulu nulis ini aja pakai mal teman-teman. Mal bukan jaket mal ya, mal huruf. Teman-teman pernah beli di sekolah mungkin SD ada tulis-tulisan huruf? Nggak pernah ya? Ada mal ditulis, ada penggaris ditulis gini. Dulu pakai gitu. Ini ada rasionya, ukurannya. Ini cuma pengetahuan aja. Kalau pengaplikasiannya gimana? Kalau di AutoCAD ya, yang penting kelihatan bagus saja, kelihatan proporsional, oke, nggak apa-apa. Intinya gambar ini kan buat alat komunikasi, nggak perlu dia standar. Tapi kalau orang nggak ngerti kan. Berikutnya proyeksi. Nah proyeksi, jadi yang dimaksud proyeksi itu gambar 2 dimensi, tapi orang bisa gambar 3 dimensi yang dituangkan ke 2 dimensi. Paham ya? Ini misalkan penggaris, nah, orang nggak ngerti penggaris, tapi kalau dikasih gini, oh ya penggarisnya 3 dimensi misalkan, ada tebalnya. Koreksi sendiri ada banyak. Jadi kalau teman-teman ketemu gambar proyeksi, jangan kaget, macam-macam proyeksinya. Turun lagi. Nah, ada proyeksi vektorial, ada isometri, ada dimetri, terus, nah ini contohnya, ada trimetri. Kalau isometri ini sudutnya sama teman-teman. Ini kalau nggak salah 30, ini 30, ini 120. 30 tambah 120, 150 tambah 30, 180. Ini boleh dicoba ya? Banyak Pak. Sini ya? Iya Pak. Jadi kalau isometri ini sudutnya 30, ini 30, ini 180 kurang 60 berarti 120. 120, ini 60. Nah ini sudut, kalau ini dimetri seperti ini sudutnya X sama dengan pakainya yang mana ya terserah, nggak apa-apa, sebenarnya bisa. Yang penting pakai aturan ini. Turun lagi. Berikutnya proyeksi ortogonal atau proyeksi tegak lurus. Turun. Nah, proyeksi ini ada 2, Eropa style sama American style. Tadi contohnya seperti ini. Turun lagi. Nah, ini gambar 3 dimensi. Jadi dibuat 3 dimensi terus dibuat pandang tampak atas. Nah, dia tampak depan di sini. Kalau yang Eropa tampak depannya di sini. Ini tampak atas berarti yang kelihatan ini. Ini atasnya,
lubangnya nggak kelihatan, tapi ada dibuat titik tembus, titik-titik. Ini tampak depan. Nah, di sini ada lubang, karena tampak depannya tidak terlihat, ada titik putus-putus, sisanya tebal. Ini tampak pandangan kanan, maksudnya kalau teman-teman melihat dari sini. Nah, ini lubangnya yang kelihatan yang sini, lubang kotak kelihatan, ini juga nggak kelihatan. Jadi ada putus-putus. Nah, seperti itu. Tampak kanan, tampak ini yang Amerika, ini Eropa. Jadi kalau teman-teman ketemu gini, waktu itu namanya gambar proyeksi dari budaya. Terus, nah ini logonya. Kalau proyeksi Amerika dia seperti ini, kalau proyeksi Eropa seperti ini. Oke, berikutnya proyeksi perspektif. Perspektif ini ada 3. Barangkali ada lain-lain, dan sebenarnya ada 3. 1 titik hilang, ada 2 titik hilang, dan ada 3 titik hilang. Turun lagi. Ini contoh-contohnya. Yang 1 titik hilang, maksudnya ada 1 titik ini teman-teman. Teman-teman buat sini ditarik sana, tarik. Kalau 2 titik hilang berarti makin sekarang makin kecil. Kenapa dibilang perspektif? Jadi tergantung mata kita melihat. Itu disebut perspektif. Nah, ini ada 3 titik. Ada 1 titik, 2 titik, 3 titik. Jadi proyeksi yang disesuaikan oleh mata kita di sini. Semakin jauh, semakin kecil. Nah, ini perspektif. Oke, turun lagi. Oh. Nah, ini perbandingannya aja. Ada isometri, bimetri, trimetri, ortogonal, ini rangkumannya menunjukkan asli, tidak sepenuhnya, tidak yang ortogonal yang menunjukkan sepenuhnya. Turun lagi. Ya, kita masuk ke ukuran. Cara memberikan ukuran seperti ini. Tapi nanti pas di AutoCAD dia otomatis diklik keluar. Diklik keluar. Nanti kita aturnya di dimensinya seperti itu. Turun lagi. Turun lagi, ini ukuran posisi. Turun lagi. Nah, ini ini namanya toleransi. Jadi ada toleransi. Biasanya kalau gambar mesin gini ukurannya milimeter. Kalau gambar bangunan itu sentimeter. Kalau peta satuannya meter. Kalau peta dunia kilometer. Jadi semakin kecil. Kalau kuman mikron ya. Jadi ada macam-macam. Kalau gambar mesin biasanya milimeter, kalau bangunan itu sentimeter, kalau jalan raya itu meter, sipil RSTJ itu meter, kalau peta itu bisa meter, bisa kilometer. Turun lagi. Ya. Silakan toilet. Ini teori dulu nih. Nah, silakan toilet. Nah, komponen dimensi turun. Garis dimensi itu ada 2, garis ukuran, angka ukuran sama garis bantu. Kalau di AutoCAD langsung keluar. Turun lagi. Turun lagi. Iya. Turun lagi. Nah, ini kalau manual seperti ini teman-teman ya. Kalau AutoCAD langsung otomatis keluar. Nggak mungkin berlebih seperti ini. Ini kalau gambar manual. Ini ukurannya ada. Turun lagi. Nah, 1:3. Satunya ini segini, 3-nya yang ini, panjangnya. Panjang anak panah ini. Turun lagi. Turun. Nanti bisa dibaca. Nah, ini kalau untuk sudut, mengukur sudut. Nah, ini sudut. Jadi maksudnya kalau sudutnya di sini, misalkan gini, garisnya sini, ini pemakaiannya. Kalau dia ngambilnya begini, berarti ngambilnya sini. Yang ini nih, ini berarti ngambilnya yang ini. Kalau gambarnya lurus gini, berarti ngambilnya ini.
tergantung posisi yang diukur. Soalnya yang diukur ini garis diagonal, makanya dia mengikuti diagonal. Kalau diagonal dia narik yang kiri, nggak sesuai dengan ukurannya. Turun lagi. Oke, ini sama arah tunggal. Terus. Nah, ini ada ukuran dan fungsi. Maksudnya apa? Ini untuk pengerjaan. Misalkan dari sini ke sini ini harus presisi, ditulislah presisi. Kalau misalkan ini jadi ukuran tambahan ya teman-teman ya. Di sini misalkan ada Gerinda di sini Gerinda. Atau Gerinda ya? Ya. Kalau Gerinda partai. Nah, ada pekerjaan Gerinda di sini ya, berarti perlu di Gerinda. Dan pekerjaan lainnya perlu dilakukan pengaplasan atau apa, penghalusan. Ini ada ukuran yang berfungsi seperti itu. Turun lagi. Nah, berikutnya kita masuk ke skala. Jenis-jenis skala. Putar lagi. Naik dulu. Oh iya udah, pas. Skala. Jenis-jenis skala. Putar. Fungsi skala adalah Agus Sulistiawan. Mana? Ya. Apa fungsi skala? Ini memang udah apa? Fungsi skala. Siap, untuk fungsi skala dalam gambar teknik yang saya ketahui. Jadi dulu itu saya ini bapak nggak pakai AutoCAD, jadi yang masih manual, manual dan pakai gambar. Jadi untuk skala itu untuk mengukur dimensi. Contohnya dari kertas aja diukur pakai skala bapak. Contohnya kayak KGP dan ya sama gambar-gambar yang mau yang digambar. Jadi tidak asal gambar untuk gambar teknik, ada prosedurnya. Jadi fungsi skala adalah untuk menggambarkan kondisi asli, tapi Siap. dalam bentuk yang lebih apa gitu Siap. kan? Ya, oke, putar lagi. Makasih Agus. Siap. Agus dari mana? Siap, dari Tegal. Dari Tegal. Oke, putar lagi. Kenapa seseorang butuh skala dalam menggambar teknik? Maike Putri Pambajeng. Mana? Oke, Maike Putri Pambajeng. Kenapa orang butuh skala dalam menggambar? Agar hasilnya nanti akurat. Selain itu ada apa? Oke, akurat. Contohnya gini, pertanyaannya gini, bisa atau tidak? Misalkan itu meja, kamu masukkan ke dalam kertas A4, apakah masuk? Kalau skalanya 1:1. Nah, berarti meja masukin ke kertas kamu itu diperbesar atau dikecil? Makasih, Pak. Ya, silakan. Putar lagi. Fadilah Ahmad. Siap. Oke. Itu tadi yang disampaikan coba aja nih. Itu adalah skala diperkecil. Ada nggak skala yang diperbesar? Kayak kalau menggambarkan kita pengen bagus ya Pak. Menggambar tuh di skala biar nanti presisi itu bentuknya Pak. Ada nggak contoh menggambar
misalkan diperbesar di kertas. Ada nggak? Pernah lihat ya? Contoh gambar diperbesar di kertas. Kamu pernah main Tamiya? Ada dinamo. Nah, itu dinamo ukurannya seberapa? Segini Pak. Sana. Gini. Segitu. Kalau dimasukin kertas A4, kira-kira diperbesar apa enggak? Bisa. Iya, itu namanya Bisa. diperbesar. Oke. Jadi ada gambar yang diperkecil, ada yang diperbesar agar masuk di dalam kertas itu proporsional lah, enak dilihat. Oke. Nah, balik lagi ke materi. Turun. Nah, itu sudah disampaikan bahwasanya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu skala penuh. Jadi 1:1. Ada skala pengecilan tadi yang disampaikan, gambar meja masukin ke kertas, dan ada skala pembesaran. Jadi ada gambar dinamo Tamiya yang kecil diperbesar, nah itu masuk ke kertas, ini namanya diperbesar. Atau gambar kuman, teknik kuman ada ya? Nggak tahu ya, pokoknya itulah contohnya. Turun lagi, turun ya udah. Terus ini materi sampai akhir semester ini yang nanti akan dipelajari. Terus, nah ini contohnya. Saat skala pembesaran itu 50:1. Jadi 50, misalkan 50 cm ada di gambar, berarti di lapangan itu cuma 1 cm. Kenyataan di lapangan ini perbesar. Jadi 50:1 itu adalah jika digambar 50 cm atau digambar itu adalah ya di kertas gambar cuma 50 cm ya, atau 50 cm, maka di nyatanya itu pun 1 cm. Seperti itu. Jika kalau 5:1, jika di gambar adalah 5 cm, di aslinya cuma 1 cm. Kalau ukuran sebenarnya ya 1:1. Kalau ukuran pengecilan, jika di peta harga diukur sebanyak 1 cm, maka di lapangan itu 2 cm. Jadi semakin belakangnya ini semakin besar, berarti pengecilannya itu semakin tinggi. Jadi kalau ini 1:2000, jika 1 cm di peta maka mewakili 2000 cm di kondisi nyata. Nah ini skala pembesaran, skala sebenarnya sama skala pengecilan, ukuran sebenarnya dan pengecilan. Oke, turun lagi. Nah ini contohnya kalau di peta. Ada lagi tambahan skala batang. Kalau ini skala angka, ini skala batang. Jadi cara memakainya gini. Ini segini adalah 5 km. Berarti kalau dipindah, nah Gunung Kidul ini 5 kilo segini. Ini kalau cara penggunaan skala batang. 0 ke 5 misalkan ya. Ya, ini 5 berarti segini adalah 5 km. Kalau skala ini gimana? Kita ukur sendiri. Ini 1 cm berarti dikali 3200. Seperti itu penggunaan skala. Gampang yang mana? Gampang yang ini kalau di peta. Oke, turun. Oh ini matangin. Kalau di gambar teknik nggak ada matangin ya. Oke, turun. Nah ini dia sudah dibaca informatif presisi sesuai dengan standar teknik. Terus turun lagi. Toleransi, nah, ada toleransi. Terus turun lagi turun. Nah, jadi contoh toleransi teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngebubut ataupun apa lah, di sini ada mesin bubut, teman-teman belum ke bengkel ya? Belum. Tapi pernah. Nah, intinya kalau yang pernah tahu mesin bubut pasti ada namanya toleransi. Toleransi itu 0,01 kemakan reject habis. Nama mudah Pak. Pernah ya? Pernah. Iya.
mahal itu barang. Apalagi kalau buatan aluminium atau apa, kita turun lagi toleransi. Nah ini ukuran toleransi, teman-teman cukup mengetahui aja. Kalau di pengujian teman-teman nggak perlu, kecuali nanti teman-teman buka bengkel bubut. Turun lagi, cuma sebatas pengetahuan. Ini toleransi sudut, turun lagi, biar masuk, tujuannya biar masuk. Ini toleransi kalau ditaruh di sini berarti secara umum toleransinya 0,2. Turun lagi. Ya ini gambar teknik tadi fungsinya untuk perancang atau desainer. Turun. Yang kedua untuk mekanik dalam rangkai atau mau reparasi, ini kabelnya kemana, wiringnya kemana, atau pin pemindah daya kemana. Ini untuk reparasi. Yang berikutnya untuk produksi. Nah, untuk produksi barang, ukurannya berapa, jangan sampai kelewatan, jangan sampai kemakan. Nah, ini kalau untuk CNC udah otomatis, kayaknya masih manual. Ini untuk operator diagram keren, misalkan ke kanan dulu, ke kiri dulu. Nah, di sini ada bisa buat operator. Turun lagi. Nah, untuk menguji dan pengawas mutu, turun terus. Nah, dia fungsinya apa? Ngecek sesuai nggak, untuk biasanya sih ada di bangunan ya, sesuai nggak dengan gambarnya nih di lapangan, sesuai nggak dia ngecek nih ukurannya sesuai dengan apa yang digambar apa enggak. Fungsi dari gambar teknik. Turun lagi. Nah oke. Ini udah jenis-jenis garis, simbol, terus fungsi gambar teknik dalam bidang otomotif. Terus sebagai alat komunikasi teknik tadi udah oke. Perencanaan udah, teknisi udah, operator udah, penguji pengawas udah. Terus sebagai pembuatan dan perakitan. Nah ini contohnya ya, mau ngerakit gundam ya, ada gambar-gambar. Terus ini udah toleransi, instruksi udah. Terus lagi turun lagi. Oke stop, sampai sini ada yang ditanyakan? Terus sebagai dokumentasi juga kalau mau nanti diperbanyak. Turun lagi buat investigasi kecelakaan bisa, teman-teman. Oke, sifat gambar teknik, dia itu informatif, pastinya memberikan penjelasan. Turun. Nah, turun. Informatif kenapa? Karena ada bentuk, ukuran benda, dimensi, skala, terus jenis material, terus keterangan tambahan lainnya seperti toleransi, kekerasan, permukaan, atau catatan teknis lainnya. Ini dilengkapi di dalam gambar teknik. Untuk khususnya untuk mesin produksi atau mesin produksi itu memproduksi alat, misalnya memproduksi pelek dan lain-lain, dia harus tahu. Tapi kalau teman-teman cukup paham tentang gambar teknik itu. Turun lagi. Untuk komunikatif tadi udah disampaikan. Terus stop. Nah, tadi untuk ke proses kerja tim. Jadi kalau jelasin gambar teknik ini kayak mana, nah, dia tahu sama-sama. Jadi sama-sama bisa bekerja. Kalau satu orang doang yang paham, maka pekerjaan itu tidak akan sampai ke bagian lain untuk dikerjakan. Dan berikutnya adalah presisi, tepat dan akurat agar apa yang dibayangkan sesuai dengan apa yang dihasilkan. Saya akan desain spidol ya, jadinya spidolnya kayak gini nanti. Nah, turun lagi. Nah, ini udah ukuran, sudut, proporsi itu tadi penggunaan skala. Jadi penggunaan skala itu digunakan untuk sesuai dengan kertasnya, pas. Jadi jangan kertasnya lebar, gambarnya kecil, nah itu kan pas proporsi. Turun lagi. Terus, nah ini contoh-contoh gambar ya. Contoh-contoh gambar teknik. Ini gambar mesin pesawat terbang. Pistonnya ada di sini.
mesin 4 tak tadi untuk pesawat terbang. Turun lagi. Nah ini mesin apa nih? Giling. Mesin giling ya. Giling masukin terus keluar sini, atau enggak udara masuk terus keluar pompa atau air masuk sini bisa keluar. Terus turun. Nah ini mesin apa ini? Bisa kesatuan mesin injeksi kali ini buat naik turun turun lagi. Contoh crankshaft steam engine mesin uap. Turun lagi. Nah ini satu satuan rumit. Paling nggak teman-teman tahu ada file gambar nanti yang dibuat, terus ada gambarnya di sini. Turun lagi, nanti kita buat mudah. Oke, sama mesin uap, terus turun lagi. Nah ini contoh ragum, gambar ragum di atas meja, tampak samping, tampak depan ya, tampak depan. Terus tampak samping sebelah sini, terus sebelah sana. Nah ini mesin turbin pesawat jet ya, terus nah ini jig yang buat tekan simbol bisa tekan. Oke terus. Nah ini komponennya, terus, nah ini potongan teman-teman. Nanti kita gambar potongan ini. Turun lagi, habis, terus. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan?